Akhirnya Boka turun ke dunia manusia dan sepertinya Nielf bakalan lebih memihak ke Soma. Apa yang terjadi ya di episode ini? Ini dia episode Gabu episode 43. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku bakal ngebahas tentang Kamen Rider Gabu episode 43. Dimana di ending episode sebelumnya kita udah dikasih lihat nih kalau misalnya Soma itu udah dikasih tahu ya sama Hanto terkait tentang paman penjual cemilan ya, yang ternyata itu adalah pamannya si Soma ya. Nah, jadi di sini tuh kayak masih kayak terkaget-kaget lah ya si Soma di sini, dan di sini juga si paman penjual cemilan juga kayak mencoba menghubungi Hanto gitu ya, dan akhirnya dibawalah sama Hanto ini ke Habipare, dimana di sini tuh kerasa banget ya untuk scene dimana awkwardnya mereka ya, awkwardnya dimana si Hanto awkward ke Soma sama paman penjual makanan cemilan gitu ya, terus abis itu si Soma juga jadi awkward sama si penjual cemilan ini kayak gitu karena tahu ini omnya kayak gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak aneh gitu ya. Dan di sini tuh emang kayak drama-dramanya tuh menurut aku lumayan oke ya. Menurut aku ini drama-dramanya tuh lumayan oke banget ya. Dramanya tuh dapet, canggungnya dapet gitu ya. Apalagi pas kayak si paman penjual cemilan itu kayak mengutarakan emosinya gitu loh. Jadi kayak ini tuh adalah sisi lain yang kayak nggak pernah dilihat nih sama orang-orang gitu ya, sama Soma termasuk yang udah sering komunikasian sama si bapak penjual cemilan juga gitu ya. Ya bayangin aja kalian punya adik, terus adik kalian hilang ya kan, dan kalian tuh ya ini hilangnya tuh nggak jelas gitu kan, apalagi hilangnya nggak jelas tiba-tiba hilang gitu kan, terus akhirnya tiba-tiba viral kayak tentang granut dan sebagainya gitu kan. Terus abis itu ketika kalian kayak masih sedih sendirian, tiba-tiba ada orang yang nanyain tentang adik kalian, berarti kan dia tahu sesuatu ya kan. Tapi akhirnya Hanto ngejawab untuk kayak dia tuh belum tahu banyak info, oke gitu ya. Jadi kasarnya main aman gitulah ya guys ya. Ditambah juga Hanto tuh kayak nggak enak gitu loh. Dan di sini juga ada drama dimana kayak Hanto sama si Soma juga gitu ya, kayak gimana ya cara untuk ngasih tahu, apakah dikasih tahu atau enggak gitu ya ke paman penjual cemilan. Terutama untuk Soma sama Hanto yang kayak pusing mikirin gimana cara ngasih taunya gitu ya, kayak ngasih tahu atau enggak. Terus juga si Hanto di sini ngasih POV dia gitu ya, kayak pas dia tahu kalau misalkan ibunya tuh udah nggak ada gitu ya, rasanya tuh emang marah tapi kayak lebih lega, kayak udah make sure gitu ya, kayak udah pasti gitu ya, kayak oh iya dia udah emang udah nggak ada gitu loh. Walaupun emang sebelumnya udah tahu juga kayak kemungkinan besar emang dia udah nggak ada gitu, tapi kayak butuh validasi gitu. Walaupun emang marah, kesel ya, kasarnya kayak orang yang kita sayang, yang kita harap dia masih ada gitu ya, walaupun dia udah hilang, tapi kayak kita tuh udah kita tuh udah kayak hopeless gitu ya bahwa dia tuh masih ada. Terus tiba-tiba ada orang yang nanyain dia, berarti kita kayak punya harapan apa jangan-jangan dia masih ada kayak gitu lah pasti kurang lebih ya kan. Cuman kata Hanto emang jadinya lebih lega kayak gitu. Dan akhirnya kayak si Soma ini memutuskan ya untuk nggak usah ngasih tahu ke si paman penjual cemilan, karena takutnya pas dia tahu kenyataannya gitu ya, kasarnya nanti takutnya dia malah jadi makin sakit hati kayak gitu ya, malah makin nyesek gitu loh guys ya. Karena di sini kan si paman penjual cemilan bener-bener kayak kasarnya mungkin nggak tahu apa-apa tentang granut dan sebagainya kayak gitu kan. Kalau Hanto kan emang dia sangat berdedikasi, nyari tahu sampai akar gitu kasarnya. Dan mungkin Soma juga ini kali ya punya trauma gitu ya. Menurut aku sih si Soma ini dia punya trauma untuk kayak ngasih tahu gitu. Karena pas dia ngasih tahu Hanto itu kan bener-bener sempet yang kayak si Hantonya kayak marah, kesel, emosi gitu kan. Yang pastinya bikin kayak Soma jadi nggak enak juga gitu kan. Yang pas scene itu, kalau kalian ingat itu di scene itu kan bener-bener kayak emosional banget gitu kan si Hanto. Kayaknya si Soma tuh nggak mau orang lain ngerasa kayak gitu lagi, dan dia nggak mau ngerasa nggak enak lagi gitu loh. Jadi lebih baik orang lain tuh nggak tahu daripada dia ngomong dan ngasih tahu. Apalagi kalau misalkan Hanto aja kasarnya ya, yang dia juga udah tahu gitu ya, kayak kemungkinan besar ibunya udah nggak ada. Terus abis itu tahu pas Soma ngasih tahu kalau misalkan ibunya tuh nggak ada gara-gara nyelamatin dia dan ada di depan matanya si Soma gitu ya. Hanto juga kan emosi banget gitu kan, apalagi ini paman penjual cemilan, kalau dia tahu adanya udah nggak ada, terus tiba-tiba dia punya ponakan
dan ponakannya itu bukan pure manusia gitu. Apa kabar ya kan? Makin duar gitu ya. Menurut aku ini keputusan Soma yang oke banget sih. Kayak lebih baik itu kayak nggak usah tahu gitu ya. Kasarnya anggap aja tetap menjadi orang hilang. Dan aku juga yakin kalau misalkan paman penjual cemilan itu udah menganggap bahwa adiknya tuh udah nggak ada juga kayak gitu. Terus habis itu di Shiboka ini juga emang pengennya tuh kayak ngepres untuk bahan ya, untuk jadiin hitopres itu sampai ke akar-akar. Jadi mungkin Shiboka ini tuh emang pengen banget jadi presiden di dunia manusia. Jadi biar sekalian aja gitu, dia yang memimpin semuanya, terus dia yang kayak nyari nanti untuk bahan-bahan itu semua juga. Jadi kasarnya dia yang kayak mau menaungi semua manusia itu juga kayak gitu ya. Akhirnya Shiboka ini terjun lah ya ke dunia manusia ya, dengan para sugar daddy-nya. Ya, dengan para sugar daddy, tapi suaranya sangat berat ya. Jujur aku setuju, sekarang aku baru menyadari kayak lebih memahami gitu ya. Banyak banget orang yang bilang kan kayak kok suara sama mukanya kayak nggak cocok gitu ya gitu. Suaranya kan berat banget ya, tapi pas jadi wujud manusia itu kayak berasa lebih muda gitu ya. Malah lebih kayak sugar daddy kayak gitu ya. Jadi kayak suaranya terlalu berat gitu. Kalau menurut kalian gimana guys tentang suaranya Shiboka Jardak ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dia itu keliling-keliling lah ya sama Lisel di dunia manusia ya. Dan di sini juga dia itu bilang dia tuh kayak bingung gitu ya, banyak bangunan dari batu dan logam. Di mana batu dan logam ini adalah makanan ya kalau di dunia granut ya. Jadi kayak dia mungkin ngerasa kayak sayang banget ya ini pakai batu sama logam gitu ya. Kira-kira guys kalau misalkan di dunia manusia ini kan pakai batu dan logam, dia berasa kayak sayang gitu ya. Kalau misalkan di dunia granut berarti elemennya pakai apa ya? Kayu kah? Karena kayaknya granut juga makan kayu kan. Kemudian scene beralih juga ya. Di sini kita juga bisa ngelihat si Jeb lagi ya. Nih ya si Boti, pada bilangnya si Boti. Ya si Jeb lagi. Di sini juga kita bisa melihat si Jeb lagi yang dia tuh lagi latihan nih guys, menggunakan baki-baki stick dengan para agent-agentnya. Ya, jadi dia latihan tarung gitulah, latihan berantem supaya dia itu bisa lebih kuat kayak gitu ya. Dan itu juga dianalisis sama si Nielf nih di sini ya, dimana Nielf itu ngelihat nih perkembangannya kayak gimana gitu ya untuk si baki-baki stick ini. Perkembangannya itu lumayan untuk baki-baki stick, tapi menurut Nielf ya di sini Nielf menarik banget sih. Ini salah satu karakter yang menurut aku menarik sih untuk si Nielf ini ya. Tapi di sini kalau menurut dia untuk kekuatannya si baki-baki stick ini itu tuh masih kalah untuk melawan si Akagabu. Ya, jadi di sini tuh dia kalau nggak salah sempat ada omongan kayak ya mendingan dia mihak ke yang lebih kuat gitu loh. Menarik banget ya. Kayaknya di next episode ya, kemungkinan besar di next episode mungkin si Nielf itu bakalan mihak ke Gabu, ya nggak sih? Dan kita scene beralih lagi ya ke si Boka ya, karena emang di sini tuh bisa dibilang debutnya Boka human form ya guys ya. Jadi emang lebih fokusnya tuh ke si Boka gitu ya. Untuk episode ini sih menurut aku emang baru permulaan arc lagi ya, karena di sini kan di arc ini kemungkinan nanti bakalan ngelawannya si Boka kayak gitu. Jadi kayak masih ya hitungannya rada santai lah untuk Gav kali ini ya. Nah, terus habis itu di sini si Boka itu kayak ngelihat gedung ya kan, gedung. Terus habis itu dia kayak ngelus-ngelus elemen-elemennya gitu kan. Terus kayak ini harusnya bisa kita buat makan aja nih, makanan kelas bawah katanya gitu. Ya jadi kayak terus habis itu dia ngambil sampel lah dari gedung itu, dia ambil tapi malah gedungnya jadi hancur. Iyalah. Ya dia ngambil ya sampelnya dihancurin gedungnya, tapi yang diambil cuma sebongkah batu aja gitu. Nah, kebetulan pas gedungnya tuh hancur ya di sini, itu tuh ada Lakia di sekitar gedung dan dia pun bingung ya kenapa nih tiba-tiba gedung hancur ya kan. Nah, akhirnya dia ngelihat ada si Lisel sama si Boka lah di sini ya. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik nih menurut aku ya. Jadi itu ngelawan si para butlernya si Boka kan, dan di sini emang butlernya Boka tuh kayak kuat-kuat ya. Jujur ini kelihatannya sih kayak mereka tuh lebih kuat gitu loh dari para agent dari Stomach. Ya enggak sih? Nah, terus juga di sini pas si Lakia itu mau Hansin pakai belt ya, itu tuh ditarik sama butlernya si Boka gitu. Jadi pas dia mau masang Hansin belt, dibuang beltnya, anjay.
Ya emang make sense sih, ini sangat-sangat make sense ya. Menurut aku ini sangat-sangat amat make sense. Karena kayak ya daripada kita nungguin dia form lama-lama, mending kita buang aja supaya dia nggak bisa berubah juga, supaya kita menang kayak gitu. Ya kan? By the way, di sini Soma pas ngobrol sama paman penjual cemilan, di sini juga dia mendapatkan item baru ya. Kayak bentuknya tuh kayak puding gitu, tapi warnanya warna hijau kayak gitu ya. Nah, di sini juga si Soma sama si Hanto itu tuh ketemu nih sama si Boka sama Lisel. Jadi kan tadi kita udah ketemu, dia udah ketemu sama si Lakia dan akhirnya Lakia babak belur ya kan. Terus di sini si Boka ini ketemu sama si Hanto sama si Soma juga ya. Dimana di sini ya kita juga bisa melihat untuk wujudnya itu si Soma pakai caking form dan si siapa namanya Hanto ya itu pakai si Frappe custom ya. Nah, di sini juga seperti biasa caking. Ini adalah form yang aku suka banget ya guys ya. Look at this caking. Ya, ini salah satu yang aku suka banget karena dia gagah banget ya. Nah, terus juga di sini mereka itu bakal melawan butler dari Boka juga nih. Emang sih menurut aku emang butlernya Boka tuh emang lumayan GG gitu ya, kayak kuat banget ya. Dan di sini aja mereka tuh cukup kewalahan guys ya. Oh ya, dan di sini ini juga aku melihat ada detail-detail yang kayak lucu banget ya, kayak misalnya si para minion-minionnya si Keking itu tuh kayak ngebantuin si Keking gitu kan, kayak supaya dia nggak jatuh kayak gitu-gitu. Itu lucu banget sih, ini keren banget menurut aku scene ini. Kayak lucu banget kerjasamanya mereka gitu loh ya. Dan di sini juga si Gabu dia langsung pakai puding yang tadi ya, yang hijau itu. Aku nggak tahu sih namanya itu apa guys ya, yang hijau itu ya. Dan itu cuman buat jadi asis aja ya, jadi kayak buat tembakan pakai si gunnya si Keking itu kayak gitu ya, pakai pedangnya si Keking kayak gitu. Terus juga di sini ada scene yang lucu banget ya, si Frappe custom atasnya tutupnya tuh yang buat muter-muternya itu tuh copot gitu kan. Terus abis itu ketemu sama si Lisel, itu lucu banget sih. Terus Lisel bingung gitu kan, kayak ini makhluk apa ini kayak gitu kan. Terus dia kayak jangan gitu, kayak dia ngomong gitu loh, jangan. Terus akhirnya si Boka bilang udah jangan ganggu gitu kan. Nah, terus dia jatuh terus ngeglinding. Itu lucu banget, ini scene kayak gemas sekali. Oh my god, gemas sekali. Terus habis itu diambil lagi sama si Valen kayak gitu ya. Walaupun di sini tuh emang bisa dibilang menang ya untuk ngelawan para butlernya si Boka ya. Tapi ya Boka ini kan kuat banget ya guys ya. Boka ini ternyata sekuat itu gitu. Nah, sama si Boka tuh kayak diledakin mereka. Jadi mereka ya terkapar lah ya, diledakin. Diserang sama si Boka dari jarak jauh gitu ya, kayak pakai laser gitu, diledakin. Habis itu mereka kayak terkapar, ya udah langsung babak belur lagi juga kayak gitu ya. Akhirnya mereka ke Happy Pare lah, dirawat sama Sachika. Nah, ini pertanyaan kemana si Lakia? Kok Lakia nggak di Happy Pare? Kok Lakia nggak diobatin? Tenang aja, ntar Lakia diobatinnya sama aku guys. Parah banget gak diajak, gak diobatin. Nah, itu dia untuk review untuk episode 43 ini. Menurut kalian kayak gimana nih? Menurut aku sih episode 43 ini untuk hitungan Gav ini tuh lumayan santai ya. Jadi nggak yang terlalu dar-der-dor banget gitu ya. Cukup santai, nggak terlalu banyak yang kayak dibahas, nggak terlalu banyak yang signifikan banget juga. Untuk dramanya tentang si Soma sama si penjual cemilan juga itu udah selesai harusnya di episode ini ya, karena akhirnya Soma memutuskan untuk nggak usah ngasih tahu gitu ya, supaya nggak lebih sakit hati gitu ya si paman penjual cemilan ini kayak gitu ya. Dan ini dramanya juga lumayan dapet ya menurut aku, walaupun menurut aku lebih emosional pas yang si Hanto sih ya. Si Hanto tuh menurut aku tuh emosional banget sih ya. Yang ini juga sih sebenarnya emosional ya, karena kayak awkwardnya tuh dapet banget. Menurut aku ini awkwardnya dapet banget pas si paman penjual cemilan itu datang ke Happy Pare gitu ya. Nah, terus juga di sini tuh aku tertarik banget sama Niamh gitu ya. Ini kira-kira si Niamh ini mau ngapain gitu ya. Dan ternyata kayaknya si Niamh bakalan memang lebih memilih untuk memihak ke Gabu nih abis ini kayak gitu ya. Dan di sini juga baru debutnya si Boka turun ke dunia manusia, yang ternyata Boka itu se-OP itu ya. Jadi semua itu masih yang kayak ringan. Ini kemungkinan besar besok-besok baru mulai naik lagi kayak gitu ya. Dan menurut aku untuk rating ya, untuk episode kali ini mungkin di 8/10 kali ya. Kalau menurut kalian di berapa nih?
ya. By the way, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Aku mohon maaf kalau mungkin ada detail yang kelewat sama aku, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Dan untuk yang baru ketemu sama channel aku, hai, salam kenal ya. Kenalin, nama aku Meiko. Aku ini ya anggap saja untuk Toku fans pemula ya. Jadi untuk kalian para pemula-pemula atau yang baru suka Toku fans, welcome banget juga ke sini ya. Aku juga upload video sehari satu, jadi kalian boleh banget untuk cek ya di channel aku nih ya. Kalian bisa cek aja video mana yang belum kalian tonton atau yang menurut kalian thumbnailnya itu menarik ya, karena emang aku upload video sehari satu untuk menemani hari-hari kalian. Sekian aja video dari aku Meiko Mamoru. See you in the next video. Bye bye.